di lingkungan masyarakat kita. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, STA Adil Adabi merasa bersyukur sekali hari ini bisa menyelenggarakan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk kampus kita, terutama dalam mengisi instrumen dalam borang yang memang menjadi bagian tak terpisahkan bagi kita dalam akreditasi baik institusi maupun akreditasi program studi. Dan salah satu yang menjadi kebutuhan adalah laporan pengabdian masyarakat bagi dosen. Karena ini dosen sekarang tidak cukup hanya sekedar mengajar, tapi juga harus melakukan tridharmanya dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang bisa diterima itu ternyata tidak cukup bagi kita dalam pengabdian masyarakat ini hanya sekedar mengisi pembinaan, isi khutbah, pengajian, dan lain sebagainya, tanpa dilakukan ya yang sangat perlu yaitu laporan pengabdian masyarakat ini bisa masuk ke dalam jurnal atau bisa tampil di dalam YouTube dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, gimana caranya kita bisa mengisi instrumen dalam pelaporan pengabdian masyarakat ini harus disiasati oleh kita dengan mengadakan seminar seperti ini. Saya bersyukur sekali terutama kepada LP2M, Bapak Dr. Kerwanto yang sudah kerjasama dengan Darul Falah. Hal-hal yang memang terkait dengan pengembangan institusi kita saat ini tidak bisa hanya sekedar kita mengandalkan apa adanya seperti ini masih terdengar? Masih, Masih. masih, Pak. Masih ya? Ada Pak, terdengar Pak. Ya, ini maksudnya banyak. Eh, Tidak hanya sekedar apa adanya, semuanya harus persiapan dengan baik dan tentu saja harus mengikuti standar yang diinginkan atau yang diatur dalam regulasi yang ada di masing-masing prodi atau di masing-masing lembaga akreditasi mandiri, baik itu untuk pendidikan di Lamdik, untuk bidang ekonomi di Lamemba, begitu juga untuk yang lain-lain. Jadi oleh karena itu kita perlu semuanya memahami bagaimana cara apa yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen kita melakukan PKM, pengabdian kepada masyarakat, ini juga harus diakui dan masuk menjadi nilai. Lebih-lebih kalau kita bisa PKM-nya menurut apa yang menjadi kebutuhan di akreditasi itu PKM-nya dengan PKM luar negeri. Dan itu sekarang sangat dimungkinkan, Pak, karena orang luar negeri juga sama. Misalnya dari Malaysia datang ke Indonesia, baik untuk kegiatan apa, penelitian bagi dosennya maupun juga dalam rangka pengabdian masyarakat mereka, mereka juga butuh kepada kita. Nah, nanti bisa kita apa namanya lakukan ke depan karena bukan sekedar kebutuhan akreditasi pada saat kita mau mengajukan akreditasi, tapi juga ke depan itu sudah ada pemutu pemantauan yang terus-menerus dan itu akan dinilainya melalui mesin. Jadi kita tidak bisa mungkin itu kalau sudah dapat penilaian dari baik LAM maupun juga dari BAN PT, kita tidak akan bisa mengelak ya kalau dosen kita memang tidak produktif, maka kita harus dorong semua dosen kita harus produktif bagaimana bisa mengisi apa nama instrumen di masing-masing bidang yang memang terkait dengan kebutuhan institusi maupun juga kebutuhan masing-masing prodi. Nah, itu yang sangat penting dengan adanya acara seminar seperti ini, meskipun kita melalui Zoom, tapi ini insya Allah akan menjadi efektif. Dan saya perlu informasikan kepada kawan-kawan yang di luar NIDA barangkali, ini kita akan melakukan konferensi internasional kerjasama juga dengan BBC untuk
menyelenggarakan konferensi internasional ini akan dilaksanakan pada bulan September, 1 bulan dari sekarang, ya, yang akan datang. Dan itu saya mengajak kepada kawan-kawan semua karena ini punya nilai bobot yang sangat baik karena akan diterbitkan proceedingnya itu di Malaysia. Jadi nanti apa yang menjadi tulisan kita di sana akan dinilai sebagai tulisan yang punya nilai jurnal internasional. Nah, ini yang kami harapkan kepada kawan-kawan semua yang ikut sekarang maupun nanti mungkin yang lain-lain akan kita ajak supaya punya dosen-dosen kita ini punya tulisan yang bisa diterbitkan jurnalnya bukan hanya di dalam negeri, tapi juga jurnal yang keluar yang diterbitkan di luar negeri itu sangat besar poinnya bagi pengisian instrumen akreditasi. Itu yang menjadi perhatian penting saya dan mudah-mudahan kawan-kawan kita semua, terutama dari dua lembaga ini, nilai Aldabi dengan Darul Palah. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Darul Palah dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha Allah dan sekaligus juga bisa memajukan dan beri semangat kepada kawan-kawan kita, dosen-dosen kita untuk mengembangkan kampus kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari SD Darpala mohon maaf, Ketua SD Darpala sedang mengikuti program S3 dan kebetulan hari ini tidak bisa mengikuti Zoom ini karena untuk mempersiapkan sidang terbuka. Mohon doa dari Bapak Ibu semua juga agar Ketua SD Darpala bisa lancar sidang Amin, amin. terbuka. Bapak Ibu, mengenai pengabdian kepada masyarakat ini tentunya menjadi sebuah hal yang penting karena pilar utama dalam perguruan tinggi itu adalah Tridharma perguruan tinggi. Termasuk adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini tentunya tidak hanya betul tadi Pak Ketua STAI Elnida Adapi ini mengatakan bahwa tantangan kita ini semakin zaman, tantangan semakin meningkat tantangan zaman kita. Kemudian kontribusi kita dari perguruan tinggi untuk masyarakat rasanya tidak hanya sekedar mengadakan pelatihan, eh, program-program yang lain sebagainya, tapi harus juga dibuktikan dan juga terdokumentasikan agar proses pengabdian masyarakat ini betul-betul dirasakan oleh seluruh sivitas dan juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita masing-masing. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya seminar ini dengan judul penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan seminar ini
kontribusi kita terhadap masyarakat itu terdokumentasikan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi kegiatan serupa di masa yang akan datang. Juga diperlukan kemampuan untuk menulis laporan yang komprehensif dan juga laporan yang berkualitas tentunya. Apalagi tadi disebutkan bahwa Nida El Adabi ini akan mengadakan konferensi internasional. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi. Ya, Sekaligus kami juga ingin bergabung, Bapak, untuk ya kalau siap Pak ya, betul. bisa bekerja sama lebih lanjut, ya hanya di wilayah nasional saja juga nasional. Karena memang kami juga di SD Darul Falah terus mengupayakan itu. Dan alhamdulillah kami ditemukan dengan STAI El Adabi, Nida Al Adabi Parung Panjang Bogor ini. Kami menyambut baik. Mudah-mudahan ini menjadi terobosan baru bagi kami di STE Darul Falah untuk terus mengupayakan kualitas pengabdian kepada masyarakat, terutama eh, jurnal-jurnal internasional yang akan dipublikasikan. Itu saja mungkin sambutan dari kami STE Darul Falah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dengan seminar ini tidak hanya sebagai momen untuk berbagi ilmu saja, tapi juga menjadi komitmen untuk kita semua untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih, Ya. semoga lancar sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada Dr. Fikri Rizkia Muhammad. Seperti yang sudah kita simak bersama-sama tadi dari sambutan Ketua STN Daladabi dan juga Wakil Ketua 3 dari Darul Falah, bahwa penulisan laporan pengabdian masyarakat itu menjadi suatu hal yang menantang ya, khususnya bagi para akademisi, kemudian juga bagi para mahasiswa untuk bagaimana menyusun laporan yang baik dan benar sehingga akhirnya dapat menjadi kontribusi yang baik antara pendidikan tinggi dengan masyarakat. Karena kan pengabdian masyarakat ini menjadi tridharma perguruan tinggi ya Bapak Ibu semuanya, yang perlu kita kuasai dan juga betul-betul bisa berkontribusi kepada masyarakat. Lalu Bapak Ibu semua bisa melihat di partisipan di Zoom ini sudah ada 150 peserta ya, Masya Allah. Ini merupakan luar biasa uh, penyelenggaraan webinar nasional ini, dan semuanya kita ingin penasaran bagaimana sih cara penulisan laporan yang baik dan benar gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, tidak perlu perpanjang lagi. Alhamdulillah sudah ada moderator kita, Bapak Abdul Latif SPDI. Siap ya Pak? Siap, Bu. Alhamdulillah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ania dan tentunya cara pembukaan tadi untuk semua para peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh kerjasama antara STAI Nida El Adabi dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah Bandung Barat. Alhamdulillah Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, dan yang kita hormati juga Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah Bandung Barat, Dr. Fikri Rizkia Muhammad MPD, dan yang kita hormati para keempat pemateri kita di kesempatan webinar nasional hari ini. Izinkan saya Abdul Latif yang akan memandu acara seminar nasional di kesempatan hari ini. Dan untuk sebelum kita mulai ke pemateri pertama, kami persilahkan kepada para peserta yang belum menggunakan
background virtual background yang sudah kami share silahkan digunakan terlebih dahulu. Hari ini insya Allah kita akan menghadirkan 4 pemateri yang luar biasa di kesempatan webinar penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat atau laporan PKM. Yakni yang pertama ada Bapak Ahmad Haris Kurniawan MPD, yang kedua ada Bapak Wahdan MM, yang ketiga ada Dr. Kerwanto MUD, dan sebagai materi utama nanti akan disampaikan oleh Bapak Kandidat Dr. Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD. Untuk mempersingkat waktu dan izinkan hari ini saya juga melihat sepertinya tadi ada sesepuh kita, ada Bapak Dr. Abdurrahman Misno. Selamat bergabung Pak Dokter dan teman-teman yang lain Masya dari Allah. kampus lain juga kami ucapkan selamat bergabung dalam webinar nasional ini. Dan walaupun ini dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi, dua STAI, tapi tentunya acara ini terbuka untuk umum, terbuka untuk semuanya. Silakan, dan Pak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi bahkan sudah share info webinar ini di grup PTKIS. Maka tentunya kami sangat merasa bangga dan bahagia jika teman-teman di PTKIS juga dapat bergabung dalam seminar nasional penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat ini. Dan acara ini juga tentu lebih wajib dan diutamakan untuk para peserta yang dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nida Al-Adabi yang saat ini sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Maka acara ini tentu sifatnya wajib karena nanti setelah melaksanakan KKN mereka harus melaporkan apa yang dilaksanakan, juga menuliskannya ke dalam jurnal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu yang di kesempatan yang pertama. Ini materi tentang wawasan seputar pengabdian kepada masyarakat akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Haris Kurniawan sebagai Kaprodi Program Studi Agama Islam Nida Al-Adabi. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan untuk teman-teman semua CV dari pemateri yang pertama kita. Nama Bapak Ahmad Haris Kurniawan. Untuk blognya Ahmad DKK blogspot.com, NIDN 2112038304, nomor telepon 0816 4280821, emailnya, dan pendidikannya kita langsung ke pendidikan. S1 ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu majoring International Relationship Science. Nah, untuk S2-nya Universitas Negeri Yogyakarta juga di yang sama. Pengalamannya sebagai dosen dan sekarang masih menjabat sebagai Kaprodi Program Studi Agama Islam, dan juga untuk di kemasyarakatan beliau sebagai pembina PSTD Pangda Banten. Tulisan yang pernah diterbitkan ini ada kurang lebih ada 5 jurnal yang pernah diterbitkan. Ada Pengaruh Motivasi Belajar dan Penguasaan Kosakata terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris, dan masih ada kelima jurnal yang lainnya. Untuk itu kami waktu yang pertama ini kepada Bapak Ahmad Haris Kurniawan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Taala, berkat rahmat insya Allah kita semuanya dalam lindungannya, dalam suasana sehat kita bisa mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Salawat salam tentunya kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman ya dari STI Darul Falah, alhamdulillah ya mendapat saudara baru ya. Insya Allah silaturahmi kita nggak akan terputus ya, insya Allah ya, karena silaturahmi kita nanti sebagai bekal kita yang menghadap Sang Khalik ya. Semakin banyak silaturahmi kita semakin banyak rezeki, semakin banyak pahala juga, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata ya, karena hari ini ada 4 pemateri dan yang paling penting nanti adalah bagaimana sih cara penulisan jurnal. Kebetulan untuk kesempatan kali ini saya
materi saya adalah tentang sekilas ya, tentang pengabdian kepada masyarakat, khususnya tentang pengabdian kepada masyarakat untuk prodi pendidikan agama Islam. Untuk moderator, izin share screen ya, bisa ya? Ini share. Silakan Pak Haris. Sebentar. Oke, bisa terlihat share screen-nya ya? Aman, Pak, aman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa ya yang mengikuti kesempatan kali ini, mungkin kita mulai kenapa sih pengabdian kepada masyarakat itu penting ya? Kenapa hal itu menjadi sebuah kewajiban? Tapi menurut saya sebenarnya pengabdian kepada masyarakat itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sebagai kebutuhan juga. Apa yang dimaksud kebutuhan dan kewajiban itu? Pertama, kewajiban memang kita sebagai sivitas akademika eh, sebuah perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Itu adalah kewajiban kita. Tapi kebutuhannya justru kita memang butuh melaksanakan pengabdian ini bukan untuk kenaikan jafung ataupun juga untuk akreditasi sebenarnya, tapi untuk mengembangkan masyarakat di sekitar kita. Ini adalah kita butuh untuk mengembangkan bukan hanya kewajiban kita. Kalau wajib berarti kita melaksanakan hanya karena sekedar kewajiban dari luar, tapi kita memang butuh mengembangkan potensi yang ada di masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya wajib saja. Kalau kewajiban jelas, kewajiban sudah tertuang dalam pengamalan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian. Itu namanya kewajiban. Tapi sebenarnya kita sendiri juga butuh untuk mengabdi kepada masyarakat, Saya yang untuk versi mengembangkan. SIM sama kan? Capek-capek. Lalu selanjutnya itu adalah organitas yang ada. Lalu dalam pelaksanaan eh, pengabdian kepada masyarakat, sebenarnya apa sih yang harus kita pahami terlebih dahulu? Yaitu pertama jelas kita harus mengadakan survei, observasi juga survei langsung kepada masyarakat. Kita akan identifikasi apa sih kebutuhan masyarakat yang ada di tempat yang akan kita melaksanakan pengabdian tersebut. Jadi pengabdian itu berdasarkan kebutuhan juga dari masyarakat, bukan berdasarkan keinginan dari kita yang akan mengabdi. Namanya juga pengabdian ya. Jadi tidak serta-merta kita harus apa kita punya sesuatu ya. Kita punya sesuatu mungkin punya ilmu segala macam. Kita mau mengabdikan itu, tapi ternyata masyarakat tidak membutuhkan hal tersebut. Nah, jadi semuanya itu harus berdasarkan dari kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Setelah itu kita identifikasi ya, identifikasi permasalahan dan hal-hal yang memungkinkan untuk kita hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat tersebut. Setelah itu pembuatan program, lalu pelaksanaan. Nah, yang hasil yang baik itu adalah adanya berkelanjutan antara program yang sudah dijalankan sampai selesai program pengabdian itu dan juga setelah pasca program itu dilaksanakan apa yang terjadi. Jadi tidak serta-merta pengabdian kepada masyarakat itu berhenti di situ saja, ya, tidak berhenti di situ saja, tapi yang bagus itu adalah ada keberlanjutan program-program tersebut yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang kita tinggalkan. Nah, nanti untuk saya selanjutnya saya akan contohkan lebih detail apa-apa ya yang mungkin bisa kita laksanakan dan juga kita berikan pada masyarakat biar hal tersebut berkelanjutan. Jadi tidak kalau umpamanya frame berpikir kita adalah pengabdian itu adalah kebutuhan ya, bukan hanya kewajiban, pasti ya hasilnya adalah yang kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar kita. Jadi pasti ada kelanjutannya. Kelanjutannya dalam bentuk apa? Entah itu dalam bentuk jasa, entah itu dalam bentuk barang, ilmu ataupun yang lainnya, yang jelas itu dapat memicu kita untuk menambah pengetahuan kita dan juga memberikan ataupun juga menggali potensi yang ada di sekitar kita. Nah,
Lalu untuk pelaksanaan pengabdian, untuk di PAI, untuk yang biasa dilaksanakan itu biasanya jelas ya, itu ada penerapan sebuah metode. Mungkin sedikit informasi ya, untuk tahun ini untuk di Prodi PAI ada yang melaksanakan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat di pondok pesantren di Malaysia ya, yaitu untuk pengamalan metode Tasin Tartila Bersajak. Eh, jadi metode Tasin Tartila Bersajak itu penemunya adalah dosen Nida El Adabi juga ya, dan kebetulan di apa ada salah satu mahasiswa yang memang mendalami hal tersebut, dan kebetulan mahasiswa itu sekarang juga sedang sebenarnya tidak niat untuk ke sana tapi diminta ya, diminta untuk memberikan pembelajaran di Malaysia ya, untuk pengabdian penerapan metode Tartila Bersajak ya untuk di Malaysia. Dan saya memang belum melihat untuk progres perkembangannya sejauh mana. Mungkin nanti akan kita lihat bersama-sama setelah pengabdiannya selesai. Karena memang jarak jauh ya di Malaysia, jadi memang tidak bisa dilaksanakan supervisi. Nah, ini yang dimaksud berkelanjutan. Jadi ada sebuah kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, setelah kebutuhan itu kita memang memiliki ataupun juga bisa ya menghadirkan solusi. Nah, solusi tersebut nanti ya menjadi sebuah ilmu baru dan nanti akan terus berkelanjutan bukan hanya saat pelaksanaan PKM, tapi setelah pelaksanaan PKM hal tersebut tetap memiliki manfaat ya untuk manfaat komunitas ataupun masyarakat yang kita mengabdi. Nah, dengan adanya digitalisasi ya pada akhir-akhir ini, ada juga yang PKM secara offline, online dan seterusnya. Nah, kita juga harus aware ya untuk hal tersebut sehingga jangan sampai ya eh, hal-hal tentang perkembangan teknologi kita juga tidak bisa adaptif untuk mengikutinya. Nah, salah satunya adalah tentang pengembangan lembaga pendidikan. Pengembangan lembaga pendidikan untuk beberapa tahun terakhir ya, ada yang memang menggunakan digitalisasi dan seterusnya. Untuk di PAI pun sama ya. Untuk pengembangan lembaga pendidikan, kalau umpamanya salah satunya saya ambil contoh, ada yang memang melaksanakan pengabdian waktu itu membantu salah satu rekannya ya di sebuah masyarakat yang itu membangun sebuah lembaga pendidikan. Dan itu masif secara offline dan juga online, salah satunya menggunakan apa model marketingnya ya, sehingga lembaga pendidikan itu pun akhirnya berdiri. Bukan hanya mengembangkan saja, tapi tadinya nggak ada menjadi ada dan semoga bisa berkembang. Nah, hal-hal tersebutlah yang memang menjadi apa kebutuhan kita. Jadi bukan kewajiban kita karena kita butuh untuk membangun masyarakat. Jadi frame berpikir kita butuh ya. Jadi bukan kewajiban saja, tapi kita memang butuh. Nah, yang paling penting untuk di PAI khususnya itu adalah namanya juga pendidikan agama Islam. Sebenarnya memang kalau umpamanya kita melaksanakan kuliah kerja nyata, kita lepaskan kita jadi prodi apa saja ya. Tetapi memang untuk di PAI karena memang sering kali diberikan tentang pendidikan agama, jangan lupa ya, segala program apapun tetap dilandaskan tentang pendidikan keislaman eh, untuk di prodi PAI. Jadi sehingga apa? Kalau toh umpamanya keahlian apapun, pengabdian apapun, apabila dilandasi dengan pendidikan agama, pasti ya utuh dunia dan akhiratnya insya Allah dapat. Dan setelah itu apa? Kita tinggal mendapatkan amal jariah yang kita laksanakan. Amin ya robbal alamin. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, lalu setelah pengabdian selesai, jelas ada namanya publikasi. Publikasi di sini ya untuk yang biasa kita lakukan biasanya adalah laporan tertulis. Biasanya laporan ke kampus mengadakan pengabdian di mana dan seterusnya dari A sampai Z kegiatannya dilaksanakan terus dilaporkan ke kampus. Lalu biasanya presentasi. Akan tetapi untuk sekarang ini ya juga dengan adanya maraknya digital ya dunia digital, ada juga tuntutan tentang membuat video di platform-platform media massa. Jadi untuk apa? Tujuannya
bukan untuk flexing sebenarnya, tapi pada dasarnya tujuannya adalah syiar. Syiar bahwa kita melaksanakan pengabdian pada masyarakat sehingga orang-orang yang melihatnya bisa meniru ya dan juga bisa melaksanakan hal yang sama. Jadi ingat tujuannya bukan flexing tapi insya Allah syiar agama kita. Dan yang terakhir adalah publikasi adalah jurnal. Dan nanti ya akan dijelaskan oleh dari pemateri selanjutnya ya Bapak Dr. Ibnu Imam Al-Ayubi ya tentang bagaimana sih membuat laporan bentuk jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nanti untuk teman-teman silahkan ya teman-teman mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN untuk lebih detail nanti bagaimana sih cara menulis jurnal pengabdian kepada masyarakat. Khusus untuk mahasiswa STI Nida Al Adabi ya untuk laporan KKN pada kesempatan kali ini itu wajib terbit jurnal ya. Entah itu jurnal di STI Nida Al Adabi ataupun di jurnal lain. Dan untuk bisa terbit pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tulisan kita bagus. Nah, kenapa harus jurnal? Tadi dari Ketua STNI Al Adabi sudah menyampaikan bahwa banyak ya kebutuhan kenapa harus terbit jurnal pada kesempatan kali ini. Akan tetapi saya hanya bisa memberikan konklusi semua yang kita lakukan ya pengabdian kepada masyarakat tolong semuanya dilandaskan kepada kebutuhan kita ya kebutuhan kita buat mengabdi bukan kewajiban kita untuk melaksanakan pengabdian. Pertama kebutuhan, lalu luruskan niat ya luruskan niat namanya juga mengabdi ya. Pengabdian itu eh, banyak yang malu kadang aduh capek kadang dan seterusnya tapi namanya juga pengabdian kepada masyarakat namanya mengabdi kita nikmati justru dari banyaknya pernak-pernik di saat kita melaksanakan pengabdian insya Allah itu menjadi bekal kita kelak untuk menghadap Sang Khalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sekilas PKM untuk kesempatan kali ini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, luar biasa materinya ya. Terima kasih Bapak Ahmad Haris yang sudah memaparkan materinya. Dan bagi para peserta, sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, karena sesi pertanyaan akan kita buka setelah keempat pemateri kita memaparkan materinya, maka karena biasanya untuk menjaga supaya tidak keburu lupa, maka silakan pertanyaan pada saat tadi, misalkan pada saat Pak Haris menyampaikan slide-nya, ada sepertinya yang perlu dipertanyakan, maka langsung saja silahkan diketik di kolom chat karena nanti akan kami bacakan satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terjawab oleh para pemateri kita di akhir sesi atau di sesi kelima setelah pemateri keempat nanti. Nah, kita lanjutkan pemateri yang berikutnya. Pemateri yang ini dia izin membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Nama pribadi, data pribadi, nama Wahdan SAGMM, tempat tanggal lahir Lebak 04 Mei 1970, data pendidikan S1 Ahwal Sasiyah UIK Bogor, S2 Manajemen IMNI Jakarta, pengalaman kerja 2003 sampai 2004, dosen agama Islam Politeknik 10 November 2014 sampai 2016, dosen dan wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan STISIP Trismada Cilegon. 2017 sampai dengan saat ini sebagai dosen dan ketua program studi hukum ekonomi syariah di Sekolah 3 Agama Islam Nida Al Adabi. Kegiatan PKM, di masternya PKM, salah satu masternya PKM, selain beliau juga sudah tersertifikasi, sedangkan dosen sertifikasi tentu kita tahu berarti sudah menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, PKM yang masih saat ini terus beliau geluti, aktif dalam mengisi kajian, majelis taklim, dan khutbah Jumat. Maka kepada Bapak Wahdan SAGMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa bertemu dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melalui Zoom ya, melalui Zoom. Walaupun tidak secara langsung, mudah-mudahan mengandung nilai manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormati dan mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan Ketua STAI beserta staf dan juga Ketua LPM, dan begitu juga yang saya hormati Ketua STAI Al-Falah apa? Al-Falah ya, Darul Falah. yang dari Bandung, Darul Falah. Darul Falah ya, beserta staf dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutip atau akan menjelaskan sedikit tentang model dan pendekatan pengabdian masyarakat. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka berakibat proses pendidikan nasional mempunyai landasan yang jelas. Salah satu unsur yang mendukung adalah seperti yang tertuang di dalam bab 2 pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, landasan tersebut menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi di Indonesia. Dengan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat, diharapkan selalu ada keterkaitan bahkan kebersamaan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Berdasarkan landasan pemikiran ini, diharapkan pula ya ada usaha sadar untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat lingkungannya. Maka usaha tersebut harus juga dilaksanakan sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi seperti tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi pada bab 2 pasal 2 ayat 1B yang menyebutkan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, karena pengabdiannya kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi, maka pelaksanaannya harus didukung oleh pedoman pengabdian kepada masyarakat sehingga unsur terkait menjadi tidak salah dalam melaksanakannya. Sehingga hal ini sesuai dengan bunyi bab 3 pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Nah, mengacu pada hal ini di atas, sudah selayaknya program pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan dilaksanakan dan dikembangkan tidak hanya sebatas pada model pembangunan fisik dan penyuluhan kepada warga masyarakat saja, kan tetapi dibuat suatu model inovasi yang bermuara pada pelayanan, pernyataan, atau penyertaan atau pendampingan
mitra dan kerjasama atau pelatihan yang berhubungan dengan bidang-bidang tersendiri, terutama bidang-bidang kependidikan. Lalu apa itu model? Model dan pendekatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau kita lihat di dalam sebuah buku yang dikutip oleh Wiki pada 2022, ada beberapa model pengabdian masyarakat. Di antaranya adalah penyuluhan. Apa itu penyuluhan? Penyuluhan merupakan model pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyampaian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu topik atau isu tertentu. Apa tujuannya? Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah tertentu, memberi informasi yang relevan, dan membantu masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu model yang kedua adalah pelatihan. Nah, dalam pelatihan, dalam pengabdian kepada masyarakat, melibatkan kegiatan pembelajaran dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tertentu. Nah, pelatihan ini mencakup beberapa bidang seperti keterampilan teknis, manajemen, pertanian, kewirausahaan, dan yang lain sebagainya yang tujuannya semua untuk agar masyarakat lebih memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan teknologi tepat guna. Adalah model pengabdian yang berfokus pada penciptaan dan penerapan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Nah, teknologi yang dikembangkan harus praktis terjangkau dan dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya adalah penerapan inovasi sosial. Mencakup upaya dosen mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Nah, inovasi sosial adalah solusi kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan, baik dalam skala kecil maupun besar. Lalu bagaimana metodologi pengabdian masyarakat dengan paradigma baru sekarang ini? Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan turunannya pengabdian masyarakat, telah diberikan landasan yang lebih kuat secara hukum, sosial, dan filosof. Sebagai hasilnya, pengabdian masyarakat tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap dari tridharma perguruan tinggi, tetapi sekarang dianggap sebagai komponen utama yang setara dengan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu diperlukan pengembangan metodologi yang jelas dalam pengabdian masyarakat untuk memastikan pencapaian tujuan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Di antaranya ada 4 metodologi dengan paradigma baru pada metodologi pengabdian masyarakat. Ini menurut Afandi yang ditulis pada 2022. Yang pertama adalah metodologi Participatory Action Research atau yang disebut dengan PAR. Apa itu? Pendekatan penelitian partisipatif di mana masyarakat terlibat aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat
dalam mengatasi masalahnya sendiri. Lalu apa tujuannya? Meningkatkan kondisi masyarakat melalui partisipasi aktif mereka. Nah, sedangkan kelebihannya waktu dan sumber daya yang dibutuhkan cukup besar. Kemudian yang kedua adalah metodologi asset-based community development atau yang disingkat dengan ABCD. Apa itu pengertiannya? Pendekatan yang berfokus pada pengenalan dan penguatan aset-aset yang ada dalam komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan potensi sumber daya komunitas. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aset yang dimiliki. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya adalah memerlukan waktu untuk mengidentifikasi dan membangun aset. Lalu yang ketiganya, metodologi Community Participatory Research atau CBPR. Apa itu CBPR atau metodologi Community Participatory Research? Penelitian yang melibatkan kolaborasi antara para peneliti dan masyarakat Mohon izin dalam suaranya putus-putus, seluruh Pak Wahdan. proses penelitian. Manfaatnya adalah memperkuat yang lebih relevan dan berkelanjutan. Aman yang lebih baik tentang masalah yang ada pada masyarakat. Mohon maaf, Pak, suaranya terputus-putus. Sepertinya Pak Wahdan terlempar. Ini luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan Suaranya hilang terkait materi suaranya Pak yang Wahdan tadi nih. sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Haris. Bisa dilihat Pak Haris, itu pertanyaannya sudah sangat banyak. Nanti untuk di sesi setelah pemateri Yang utama akan kita keempatnya coba bacakan satu persatu. Ya, bisa silakan Pak Wahdan, sudah dilanjut. bisa masuk kembali Pak Wahdan. Halo, bisa dilanjut Ya, Pak Latif? ya, silakan Pak, silakan. Mohon maaf tadi terpental sepertinya. Oh iya, Jaringannya hilang. ya Ya, tadi terpental sedikit. Kemudian yang keempatnya adalah metodologi service learning atau yang disingkat menjadi SL. Apa itu? Adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan mahasiswa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab mahasiswa dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Adapun tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa melalui pengalaman nyata dan memberikan solusi bagi masalah yang ada di masyarakat. Contohnya adanya KKN, kuliah kerja nyata. Itu bukan hanya sebatas kita melepas begitu saja mahasiswa, tapi bagaimana mahasiswa mampu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik persoalan itu berbentuk secara real ataupun tidak real. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Saya dikasih waktu hanya 10-15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiran aku lulakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahdan yang sudah menyampaikan materinya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kedua, Bapak Wahdan SAGMM, silakan juga dilanjutkan, diketik di kolom chat. Nah,
Sebelum nanti ke pemateri Pak Dr. Karwanto MUD, izinkan saya ingin menyapa ini sebagai beliau juga inisiator dari acara ini, Pak Dr. Karwanto ini. Izinkan saya ingin menyapa para sahabat kita dari totalnya sudah ada 4 kampus yang bisa saya inventarisir. Selain dari STI Darul Falah Cihamplas Bandung Barat, ini yang menjadi rekanan kita untuk terselenggaranya acara ini. Izinkan saya juga ingin menyapa selamat bergabung dari STI Bakti Persada. Itu ada 2-3 orang tadi. Dan lagi-lagi saya juga ingin menyapa LP2M dari State Sirojul Falah atau State Sifa, ini Pak Dr. Abdurrahman Misno. Dan yang keempat ini dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Hatimah, Kuningan. Selamat bergabung di ruang Zoom dan total saat ini sudah ada 174. Dan izin saya share screen pemateri yang ketiga Pak Dr. Karwanto. Ini kita akan bacakan dulu CV yang luar biasa dari Pak Dr. Karwanto. Cuma karena banyak mungkin beberapanya nanti akan saya singkat gitu. Nama lengkap Pak Dr. Karwanto MUD, tempat tanggal lahir Jepara 8 Oktober 1982. Keagamaan Islam, alamat rumah Puri Harmoni 8 Blok D3 Cibunar Parung Panjang Bogor. Riwayat studi atau riwayat pendidikan S1 Tafsir Hadis UIN Wali Songo Semarang, S2 Ilmu Agama Islam atau Filsafat Islam Universitas Paramadina Jakarta, S3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta. Di sini kita langsung Google Scholar, riwayat jabatan dosen pasca Universitas PTIQ Jakarta 2016 sampai dengan sekarang. Kepala LP2M STI Nida El Adabi Bogor dari 2020 sampai dengan sekarang, pengurus ADPIKS atau Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial dimulai tahun 2002, mulai tahun 2022 sampai sekarang. Pengalaman pengelolaan jurnal, editor di jurnal STI Nida El Adabi Bogor. Kemudian reviewer di beberapa jurnal, jurnal Iklila, jurnal Mutakin, jurnal Al-Burhan, jurnal Al-Maisarah, jurnal Exishum, jurnal KIST, jurnal Raushan Fikr. Pengalaman pelatihan, wah luar biasa banyak sekali karena saking terlalu banyaknya. Maka silahkan dari CV beliau ini sudah tidak kita ragukan lagi keilmuan beliau terkait penulisan laporan PKM atau pengabdian kepada masyarakat karena saking banyaknya tuh baik dari jurnalnya dan editor dan apa yang sudah karya-karyanya juga sudah banyak. Bahkan ini sering jadi bahan pembicaraan pada saat di perkumpulan kalau kita ada pertemuan di Kopertais ya, termasuk salah satu penulis dan editor jurnal yang cukup produktif Pak Dr. Karwanto. Untuk itu kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Dr. Karwanto MUD. Pada beliau dipersilahkan. Pak Dr. Ker. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Yang saya hormati, di sini terdapat beberapa jajaran pimpinan ya, terutama di sini telah hadir ya, tadi telah memberikan sambutan Bapak Ketua STI Nida El Adabi, Dr. Andes Haji Ramlan Rosad MSI. Demikian pula yang saya hormati Bapak Wakatiga, Wakatiga STI Darul Falah, Bapak Dr. Fikri Rizki Muhammad MPD. Demikian pula yang saya hormati, nanti akan menjadi narasumber utama, Kandidat Dr. Ibnu Imam Al Ayubi MPD dari STI Darul LP2M ya, LP2M STI Darul Falah. Seluruh narasumber, kawan-kawan saya tadi telah menyajikan materi, demikian pula seluruh kolega kampus tadi muncul, itu tadi ada LPM dari Laroy Bogor dan macam-macam ya. Alhamdulillah, semoga webinar ini menjadi wahana salah satu unsur pentingnya memberikan materi tentang tentang pengabdian masyarakat pada para mahasiswa. Demikian pula harapannya ini akan menjadi media komunikasi ya, komunikasi dan silaturahmi antar perguruan tinggi.
Dan sebagaimana tadi yang telah disinggung oleh Bapak Ketua STNI, Bapak Ramlan Rashad, bahwa kita ya akan di bulan September akan ada konferensi internasional. Harapannya mungkin itu juga akan terbuka bagi kolega-kolega lain yang telah hadir yang berminat dan berkenan untuk bergabung pada acara salah satu event penting kita nanti. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya beberapa materi dari Pak Haris, Kaprodi PAI, demikian pula dengan Pak Wahadan, Kaprodi HES, selaku panitia pengabdian masyarakat KKN tahun ini ya. Karena tahun ini telah berlangsung ya. Sekarang masih berlangsung KKN PKM KKN Mahasiswa Nida Al-Adabi tahun ajaran 2023-2024, yang mana pada tahun ini kita wajibkan ya. Kita wajibkan terutama dari dua prodi PAI dan prodi HES STI Nida Al-Adabi, yang mana sudah kita mulai tahun kemarin bahwa PKM pengabdian masyarakat dan KKN itu wujud laporannya tidak berupa cetak lagi, tetapi kita arahkan kepada jurnal. Nah, sebagaimana yang tanggung jawab saya untuk menyampaikan materi singkat, yaitu adalah wawasan seputar jurnal. Itu pentingnya jurnal ya. Jurnal mungkin kenapa kok kita kita arahkan mahasiswa untuk ke arah jurnal? Ada beberapa alasan tentu. Alasan bahwa pentingnya paperless di zaman sekarang ya, zaman yang serba maju, yang luar biasa percepatan seperti ini, dan itu juga tuntutan pemerintah juga diarahkan ke demikian, ke arah jurnal, yang mana yang sebelumnya laporan itu berbentuk cetak dan terkadang itu terselip dan tersebar kemana-mana yang kita nggak tahu. Itu pengalaman kita di LP2M mengelola dan menerima laporan mahasiswa demikian, dan tidak terdokumentasi secara baik. Ini salah satu keuntungan kenapa kok jurnal itu penting, yaitu pentingnya adalah hasil pengabdian masyarakat kawan-kawan, terutama mahasiswa dan dosen yang telah melakukan PKM pengabdian pada masyarakat itu akan mudah diakses ya, diakses kalau diterbitkan di jurnal. Ini berbeda ketika tidak diterbitkan di jurnal. Demikian juga kalau bagi dosen ini juga memiliki KUM. Nah, ini saya dorong seluruh dosen, terutama dari STI Nida Al-Adabi ya, kawan-kawan saya sendiri STI Nida Al-Adabi yang hadir, untuk menuliskan seluruh laporan pengabdian masyarakatnya itu, menuliskannya kemudian nanti dipublikasikan di jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Banyak sekali, hampir setiap perguruan tinggi itu memiliki jurnal pengabdian masyarakat. Demikian pula di kami, di STI Nida Al-Adabi, dan partner kita, STI Darul Falah juga memiliki jurnal. Nanti akan saya share linknya, kawan-kawan nanti yang ingin mencari jurnal PKM, itu salah satu rekomendasinya ada di jurnal kami maupun di jurnal STI Darul Falah. Juga ya, kalau kita banyak penerbitan akan meningkatkan KUM ya, Google Scholar ya. Tapi sebelumnya mungkin tadi saya akan ada sedikit terselip, tadi ada gangguan di Pak Wadan. Saya mungkin ada sampaikan salah satu pesan penting mungkin ya. Saya bisa share ya. Ini mungkin yang tadi yang belum tampak jelas tadi ya. Jadi sebenarnya idealnya itu PKM itu basisnya adalah persoalan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu. Jadi mungkin yang telah disampaikan oleh Bapak Wahdan. Maka pendekatan metode-metode ini Pak Latif terlihat jelas yang saya share? Jelas Pak, siap. Maka harusnya pendekatan karena pendampingan masyarakat kan butuh, pengabdian masyarakat itu kan butuh basisnya kan persoalan kebutuhan masyarakat. Maka butuh metode tersendiri, metode khusus dalam penulisan laporan dalam jurnal. Ini penting karena nanti dalam penulisan laporan pengabdian masyarakat dalam bentuk paper jurnal itu ada ruang, yaitu metode yang digunakan apa oleh seorang penulis. Nah, metode yang digunakan ini harusnya juga sudah terimplementasi di pelaksanaan pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa atau dosen yang akan melakukan pengabdian masyarakat juga harus melakukan riset kecil sebenarnya, apa yang dibutuhkan masyarakat sih gitu. Apa yang dibutuhkan masyarakat sih? Dari riset kecil kebutuhan masyarakat tertentu itu akan kita tahu nanti pilihan pada metode yang akan kita gunakan untuk melakukan pengabdian masyarakat itu kita pilih. Ya.
Nah, itu nanti metode yang kita gunakan dalam pengabdian masyarakat itu nanti dituangkan juga, dituliskan dalam laporan pengabdian masyarakat tadi, dalam papernya. Nah, kalau dalam apa namanya, kalau dalam paper penelitian, jurnal penelitian itu ada metode penelitian, ya. Metode penelitian. Tapi kalau di metode penelitian, kalau di jurnal pengabdian masyarakat, metode pelaksanaan pengabdian masyarakat itu perlu dituangkan. Tadi sudah disampaikan Pak Wahdan ada beberapa metode. Itu ada metode PAR ya, ada metode ABCD, ada metode apalagi service learning, ada metode apa namanya itu development community dan lain-lain ya. Ada banyak metode, itu kebutuhannya apa gitu. Seperti kayak ini, seperti metode PAR. Ini kan hanya partisipatif gitu ya. Sifatnya partisipatif, kolaboratif. Dan ini sangat berbeda ketika kita menggunakan metode ini, ABCD. Kalau metode ABCD itu fokusnya memang fokus pelaksanaan pengabdian masyarakat itu berdasarkan potensi masyarakat. Kita lihat bahwa masyarakat itu punya potensi apa, yang mau kita kembangkan apa, ya itu namanya kita pelaksanaan pengabdiannya berdasarkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Itu nanti juga akan berbeda dengan ini, service learning. Service learning ini mungkin akan sangat relevan ketika digunakan oleh para dosen ya. Jadi para dosen dalam perkuliahan itu punya proyek apa, pendidikan apa, dan itu disampaikan dan dilaksanakan di masyarakat. Itu service learning seperti ini. Dan beragam model nanti akan saya share ya. Saya share PPT ini dibaca sendiri. Ini hanya apa namanya pemantik ya, pematik saja bahwa pentingnya kita untuk melakukan pengabdian masyarakat dan dilaporkan. Karena singkat waktu saya akan share ini apa namanya. Nah, tadi ini ya, jadi harusnya PKM itu juga basisnya pada observasi, riset. Mahasiswa atau dosen itu juga harus melakukan survei, riset ya. Melakukan survei, interview, diskusi terbatas sama masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih gitu. Akhirnya nanti menghimpun, menguraikan, merincikan permasalahan, ketemu masalahnya, terus nanti pilih metode. Metode apa yang akan kita gunakan? Walaupun pilih PAR, ABCD, service apa namanya, service learning atau lain-lain modelnya seperti itu. Jadi berdasarkan ini survei kebutuhan masyarakat, kita tentukan metode pelaksanaan pengabdian masyarakat, persiapkan dana dan sebagainya, terus lakukan aksi pengabdian masyarakat. Outputnya nanti adalah dituliskan, dideskripsikan hasil output dan keberhasilan pengabdian masyarakat kita. Nanti di situ akan muncul rekomendasi dan sebagainya. Dituliskan dalam bentuk laporan pengabdian masyarakat. Laporan itu bisa berbentuk manual tertulis seperti biasanya, yang tebal ya, tebal yang seperti sebelumnya kita pernah lakukan. Dan ada yang lebih simpel, dilaporkan secara sederhana, substansinya sama ya. Yang mungkin kalau laporan tertulis itu sampai 60 halaman, itu nanti dikonversi menjadi paper jurnal, itu mungkin hanya sebatas 10 sampai 15 halaman. Itu nanti akan diuraikan Pak Ibnu sebagai pemateri utama, bagaimana trik-trik cara menyusun paper jurnal laporan pengabdian masyarakat yang bagus seperti apa. Jadi intinya seperti itu, jadi paper penulisan laporan itu ada rangkaian sebelumnya ini. Ada panjang. Metode apa yang kita gunakan ini nanti tergantung kebutuhan masyarakat. Idealnya semacam itu ya. Jadi kalau sudah terlanjur biaran, tapi yang belum ya nanti diperbaikin. Bagaimana nanti ke depannya kita bisa melakukan PKM yang lebih baik. Ya. Sebagaimana tanggung jawab utama saya apa namanya menyampaikan tentang wawasan jurnal. Ini nanti akan disampaikan Pak Ibnu. Demikian juga ada seperti penulisan jurnal itu juga susunannya strukturnya hampir sama dengan jurnal penelitian. Nanti ada unsur-unsur yang berbeda ya. Ada unsur berbeda tapi secara keseluruhan hampir sama. Mungkin bedanya di sini di metodenya tadi saya sampaikan di awal sebelumnya. Apa namanya? Saya rekomendasikan bagi seluruh mahasiswa STNI Ladabi yang telah melakukan pengabdian masyarakat untuk menulis laporan pengabdian masyarakatnya, kemudian disubmit ya, nanti disubmit ke jurnal pengabdian masyarakat manapun ya, manapun. Kalau kesulitan dapatkan jurnal ya, tentu ada jurnal kita yang menampung ya,
jurnal yang kita terbitkan di STI Nida Adabi yaitu namanya Jurnal Bakti Mulia. Nanti bisa diklik, dicek contoh-contohnya dan template-nya seperti apa. Karena penulisan laporan PKM, kalau kita mau diterbitkan di jurnal tertentu, itu harus mengikuti template. Kalau nggak ngikutin template ya ditolak ya. Karena setiap institusi, setiap jurnal itu punya aturan template masing-masing. Nanti saya rekomendasikan kawan-kawan yang ingin mau submit di jurnal Bakti Mulia, silakan nanti ngikutin template kita. Bisa diunduh ya, di-download di sini. Demikian juga kalau kesulitan mendapatkan jurnal PKM lainnya, bisa nanti ini mengikuti dan diterbitkan di jurnal milik STI Darul Falah, jurnal PKM-nya jurnal Al-Maisarah. Sama-sama terbit di bulan Mei November. Kita jurnal Bakti Mulia juga terbit di Mei November, demikian juga jurnal Maisarah terbit bulan Mei November. Jadi kalau mau diterbitkan di jurnal Maisarah, tentu nanti ngikutin template yang ditentukan oleh editor jurnal Maisarah. Insya Allah kita sudah ada kolaborasi kerjasama antara STI Nida Adabi dan Farokala tentang penerbitan, khususnya di penerbitan Jurnal Pengabdian Masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masternya jurnal berbicara, jurnal banget pembahasannya ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Kirwanto yang sudah menyampaikan materinya. Dan buat teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait jurnal, bagaimana sih bisa masuk jurnal dan bagaimana biar bisa punya karya seperti Pak Dr. Kirwanto, pertanyaannya silahkan disimpan dulu atau nanti jika ingin bertanya secara langsung bisa dicatat dulu di buku catatannya dan boleh kalau mau dituliskan langsung dan diketik di kolom chat juga kami persilahkan. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Dan izinkan ini bertambah lagi satu orang saudara kita tadi sudah disinggung oleh Bapak LP2M STI Nida Adabi. Kita kedatangan alhamdulillah kehadiran tamu luar biasa juga dari LP2M Institut Agama Islam Nasional La Roiba Bogor. Selamat bergabung. Total hari ini sampai dengan jam ini sudah 172. Dan inilah kita memasuki acara pamungkas dan pemateri pamungkas yang akan disampaikan oleh Bapak Kandidat Dr. Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD. Izin Pak Dokter, saya share screen dulu. Di sini profil atau CV singkat dari Bapak Kandidat Dr. Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD. Singkat. Nah, tapi ternyata luar biasa ya. Singkatnya kalau saya baca, jadi nanti memangkat dari yang luar biasa akan disampaikan oleh Pak Ibnu. Jadi saya juga akan baca secara singkat saja, tidak dibaca secara keseluruhan. Karena banyak sekali sebagai baik reviewer dan lain-lain. Luar biasa sampai 25. Dan tambahan masih ada juga tambahan lagi. Nah, singkat saja, Ibnu Imam Al-Ayyubi MPD, biasa disapa dengan